Sudah tidak salah pilihan Anda pemirsa bergabung bersama kami di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Karena kita akan selalu membahas hal-hal yang menarik. Seperti kesempatan kali ini buat Anda yang baru saja bergabung, tema kami adalah musiman, ya, tema besarnya. Ya, ini diambil dari fenomena yang ada di mana bulan Ramadan tidak berusaha untuk menjadi manusia yang sinis, ya, atau apa kok nyinyir banget sih judulnya gitu, ya, ngurusin urusan orang. Tapi ini sebenarnya bahan introspeksi buat kita semua. Bisa jadi kita yang ada di sini termasuk diri saya sendiri juga termasuk yang seperti itu. Nah, kita akan coba sama-sama merenung. Nah, kesempatan kedua ini kami berikan kepada guru kita yang sudah hadir bersama kita, Kiai Haji Zaiduddin MZ. Silahkan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air. Muslim, musiman. Nggak enak denger ya. Tapi memang yang namanya musim itu nggak bisa dilarang. Cuma kalau musimnya habis. Musim itu temporer kan? Musim rambutan bisa nggak dilarang? Nggak boleh musim rambutan. Ya terus keluar dia lagi musim. Musimnya habis. Susah nyari rambutan. Kenapa? Musimnya udah habis. Nah, sebagai agama, ketika seseorang ikrar menjadi muslim, dia masuk ke gerbang Islam, maka pertama dia harus menyatu kepribadiannya dengan Islam. Ana muslimun qabla kulli syai'. Sebelum berbuat apapun dia ingat Islamnya. Saya muslim sebelum apapun. Saya camat, tapi saya muslim. Saya menteri, tapi saya muslim. Saya jaksa, tapi saya muslim. Saya bankir, tapi saya muslim. Jangan dibalik. Saya muslim Pak, tapi kan saya jaksa. Terbalik urusan itu. Saya muslim Pak, tapi kan saya kan pejabat. Saya pejabat, tapi saya muslim. Pantas korupsi? Nggak pantas, saya nggak akan korupsi. Itu fadilahnya. Yang kedua, orang masuk Islam tuh nggak boleh separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total, utuh, paripurna. Kalau Islam katamu, Islamlah rumah tanggamu, Islamlah cara kau berdagang, Islamlah cara kau berpakaian, Islamlah cara bertetangga. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Coba tanya ibu-ibu, kalau masuk separuh-separuh enak nggak? Islam jorok bener sih, orang lagi ngomong bedet-bedet. Jangan dipikirin gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, total Islam itu menjadi rule of mind, menjadi state of thinking, menjadi kepribadian, menjadi warna dari kehidupannya. Bukan sekadar sebuah status. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah kita memang lihat tuh gejala musiman. Walaupun kita bersyukur sebagai sebuah starting point, baguslah itu. Dadakanlah artis pada berjilbab, televisi yang sari-sari kagak ada apa-apa tiba-tiba buka tafsir. Lumayan lah itu, bagus sebagai starting point. Nah kalau puasa berhasil, kita berharap habis lebaran itu makin meningkat. Habis puasa semakin meningkat. Janganlah habis selesai puasa selesai segala-galanya. Itu namanya puasa tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian. Kan banyak kita ini terjebak pada rutinitas ritual. Ibadah kita kerjakan hanya untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Sampai sejauh mana dia punya dampak dalam membentuk pribadi, kita jarang melakukan evaluasi. Itulah yang sering saya bilang, jangan heran kalau ada orang sholat rajin, maksiat tekun.
Sedekah mau, nyolongnya lebih gede. Udah malaikat dah godek dah, bagaimana nyatetnya nih bocah ini. Kotor banget rapotnya, susah nulisnya. Ibadah tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian. Oleh karena itu dituntut konsistensi, dituntut istiqamah di dalam kita berislam ini. Apalagi kita sudah kontrak. Kontraknya kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itu komitmen, itu kontrak total. Bahwa ibadahku, sholatku, hidup dan matiku cuma untuk Allah dan karena Allah. Kalau hidup sudah mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Total. Lalu saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Total. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya ke bawah Pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, nggak ada urusan. Total konsisten. Apa dan bagaimanapun resikonya. Apa dan bagaimanapun resikonya. Konsisten dengan keislamannya. Masih ingat yang namanya Bilal? Bilal. Ibu kenal Bilal? So tahu lu di mana kenalannya lagi, kenal. Budak sahaya ikut Nabi, dipanggil sama majikannya. Bilal. Iya bos. Kamu masuk Islam ya? Iya. Memangnya kamu siapa Bilal? Ya budak tuan. Budaknya siapa? Budak tuan. Kamu kerja sama siapa? Sama tuan. Yang gaji kamu? Ya tuan. Kamu tahu kan? Kamu kerja sama saya, yang gaji saya. Kenapa kamu mau ikut Islam? Padahal saya belum kasih izin. Tuan, saya memang kerja sama tuan. Tuan yang gaji. Saya kan digajikan karena saya kerja, tuan. Itu kerja kewajiban saya, itu gaji hak saya. Kalau kewajiban udah saya jalankan, hak boleh saya terima dong tuan. Perkara agama saya mau pilih yang mana, tuan nggak usah maksa-maksa. Gila kamu Bilal. Biarin. Kamu berani? Dari kemarin. Bilal, kalau kau tetap dengan keyakinanmu, dengan Islammu, kalau kau tetap dengan Islammu, kau akan saya siksa. Terserah. Saya bunuh. Boleh. Mati kamu. Biarin. Disiksa Bilal. Coba lihat orang mau berislam yang utuh ini. Disiksa, dijepit dengan batu yang berat, dicemur di tengah gurun pasir yang terik, menghadap matahari. Terkelupas kulitnya, pecah bibirnya, mengalir darah dari sekujur badannya. Ayo Bilal, tetap Islam dan kau mati, atau tinggalkan Muhammad, kembali ke agama lamamu. Dari bibir yang pecah, dari darah yang mengalir itu, cuma keluar ucapan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Bilal, budak badannya, merdeka jiwanya. Maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita sekarang merdeka badan kita, tapi budak mental kita. Maka sejarah nggak pernah mau nyatat kita. Ya, ya Kiai. Kita lanjut lagi Kiai. Pas ngomong budak lihatnya ke saya Kiai. Kita akan lanjutkan lagi.
Tadi kita sudah banyak belajar dari peristiwa atau sebuah kejadian yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah, Bilal. Bagaimana keistiqomahan, kekuatan keimanan seorang Bilal. Nanti kita juga akan belajar ya, bagaimana juga apa yang terjadi terhadap orang-orang, kaum-kaum sebelum kita yang telah berbuat fasik dan juga telah berbuat munafik. Apa sih hukumannya buat orang-orang munafik ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah.